Shalom, saya Pendeta Mark Elia Saputra beserta dengan istri dan seluruh pengurus dan aktivis GSKI Pluit mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek. Kung Chu Tacha, 新年快乐！ Sui Sui Ping An. Saudaraku, pada tahun baru Imlek kali ini banyak dari kita yang tidak dapat berkumpul bersama keluarga. Tetapi kita tetap berdoa supaya keluarga kita dalam lindungan Tuhan dan dalam sukacita, sebab Tuhan Yesuslah satu-satunya sumber sukacita kita. Dan di tahun kerbau ini, marilah kita berjuang semakin gigih untuk semakin serupa dengan Guru Agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam ibadah GSKI Pluit. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mengucapkan Xin Nian Kuai Le, Selamat Tahun Baru Imlek. Tuhan memberkati Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, bagi saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel GSKI Pluit, kami akan sangat bersuka cita apabila Bapak Ibu berkenan untuk subscribe channel ini, like video ini, dan share kepada teman-teman dan keluarga. Juga jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Kami percaya bahwa konten-konten yang kami berikan akan sangat memberkati Bapak Ibu sekalian. Marilah kita awali ibadah kita hari ini dengan doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu kalau kami dapat berkumpul kembali dalam ibadah raya sekalipun kami ada di tempat yang berbeda. Bapa, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam situasi pandemi seperti sekarang ini pun kami tetap merasakan bahwa tangan-Mu selalu ada beserta dengan kami. Bapa, pada pagi hari ini kami akan beribadah kepadamu. Biarlah Engkau sertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Sertai dan urapi semua petugas yang melayani pada ibadah hari ini Tuhan. Supaya mereka memberikan yang terbaik dan menyenangkan hati-Mu. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan boleh sampai ke takhta-Mu. Dan firman yang akan disampaikan memberkati semua yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih ya Bapa, kami mau mengawali ibadah ini dengan mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat beribadah Bapak Ibu. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Kita katakan pujian ini. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar. Dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Haleluya.
Yesus. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh dosa dan pencobaan jauh dari diriku. Luka cemas dan bimbang, kuasanya tak tekan. Goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Padanya keselamatan yang kita terima, Bapak Ibu. Dialah perlindungan, Dialah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Oh, aku berbahagia. Bersama-sama kita katakan pujian ini. Yesus perlindunganku, Yesus perlindunganku, telah mati bagiku. Padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Dan ku menantikannya sampai harinya tiba dan fajar merekam. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Aku bahagia. Aku bahagia. Amin, amin Tuhan. Oh, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Saatnya kita mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong ingatkan kami terus. Di dalam bumi ini tidak pernah ada kepastian Tuhan. Selain daripada Engkau sendiri yang menjadi bagian kami seutuhnya. Bersama-sama kita katakan pujian ini. Tuhan tolong ingatkanku terus. Hidup di bumi seperti arus, tak henti mengalir menuju lautan, hamparan luas keabadian. Langit bumi semuanya terguncang, tiada yang tetap bertahan. Segalanya menjadi genangan api, kebinasaan tak bertepi.
ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa. Tuhan tolong ingatkanku terus, Tuhan tolong ingatkanku terus. Hidup di bumi seperti arus, tak henti mengalir menuju lautan, hamparan luas keabadian. Langit bumi semuanya terguncang, tiada yang tetap bertahan. Segalanya menjadi genangan api, kebinasaan tak bertepi. Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa. Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa. Tuntun setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, agar kami diketemukan sempurna di hadapan-Mu, sebelum dari seluruh kehidupan kami berakhir. Biar kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa. Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. haleluya. Tuntun aku Sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, telah tiba saatnya bagi kita untuk mengikuti firman Tuhan. Mari kita berdiri dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa kami akan kembali mendengarkan firman-Mu. Kami membutuhkan firman-Mu ya Bapa, supaya kami mengerti apa kehendak-Mu bagi kami semua. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa,
supaya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu sungguh-sungguh berasal dari-Mu. Roh Kudus terangi akal budi pikiran hati kami. Biarlah kami boleh mengerti firman-Mu supaya kami dapat melakukannya. Terima kasih Bapa. Kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena hari ini adalah tanggal 14 Februari, itu adalah hari Valentine, hari kasih sayang. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu menganggap hari Valentine itu hari yang penting. Tapi yang perlu Bapak Ibu ketahui, hari Valentine itu tidak berasal dari kebudayaan pagan atau kafir, tidak. Melainkan berasal dari kisah martir Santo Valentinus dari Roma yang meninggal pada tanggal 14 Februari 269. Saya tidak ingin menceritakan kisah Valentinus di sini, biar itu menjadi PR buat Bapak Ibu untuk mencarinya sendiri. Tetapi pesan Tuhan bagi kita hari ini adalah mengenai kasih sayang, mengenai cinta. Tentu sudah banyak Bapak Ibu mendengar khotbah mengenai kasih. Tapi jangan bosan Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu akan diberkati melalui firman Tuhan pada kesempatan ini. Ada sebuah cerita Bapak Ibu. Ada seorang ibu ya yang bertanya kepada tetangganya seorang anak kecil. Cici kamu itu masih pacaran sama cowok yang keren, ganteng, dan baik itu gak sih? Kayaknya mereka saling menyayangi kan? Terus anak itu menjawab, udah gak lagi. Bahkan mereka sekarang sudah gak ngobrol bareng lagi. Oh, ibu itu terkejut dan dia bertanya, aduh sayang sekali ya, padahal mereka kan kelihatannya begitu cocok. Kenapa ya mereka kok bisa putus? Anak kecil itu menjawab, enggak, mereka enggak putus, mereka menikah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sering mendengar orang menyebut istrinya mantan pacar. Bukankah itu kesannya seperti kondisi dalam cerita ini? Seharusnya suami istri itu hubungannya harus lebih dekat daripada pacar. Kalau menyebut istri mantan pacar, kesannya sudah tidak mesra lagi. Makanya saya kurang suka sebutan seperti itu. Mengapa kok pernikahan itu bisa begitu beda daripada saat orang berpacaran? Mengapa saat orang berpacaran kelihatannya begitu mesra? Tetapi setelah menikah, hubungannya seperti antara kucing dengan anjing. Seharusnya Bapak Ibu, hidup suami istri itu seperti hubungan antara Kristus dan jemaat. Efesus 5 ayat 32. Kalau tidak seperti itu, berarti ada yang salah dalam pernikahan Bapak Ibu. Tapi saya belum menikah Pak, tunggu dulu ya, tunggu dulu. Jangan lalu meninggalkan video ini, lalu search cari video game atau video yang lucu-lucu di YouTube. Jangan. Ini supaya buat kalian yang belum menikah pun mengerti seperti apa sih cinta yang dikehendaki Tuhan. Dan itu penting untuk kehidupan saudara kelak. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Karena hidup suami istri itu seperti Kristus dan jemaat. Mari kita lihat terlebih dahulu, seperti apa cinta yang dikehendaki oleh Tuhan, yang dikehendaki oleh Kristus dari jemaatnya. Mari kita buka Alkitab kita dari Wahyu 2 ayat 1 sampai 4. Wahyu 2 ayat 1 sampai 4. Wahyu 2 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya
dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit dan kembali ke surga menyampaikan wahyunya kepada Yohanes untuk disampaikan pada jemaat di Efesus. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya orang mengkhotbahkan surat-surat dalam kitab Wahyu ini disampaikan secara historis seolah-olah itu merupakan zaman gereja tertentu. Jadi ada zaman Efesus, kemudian ada zaman Sardis, zaman Tiatira dan sebagainya. Saya termasuk orang yang tidak memegang pandangan tersebut. Menurut saya, jemaat-jemaat di Wahyu 2 dan 3 itu adalah jemaat-jemaat yang benar-benar ada pada saat Yohanes menulis kitab ini. Dan kitab Wahyu itu, ya, tulisan Yohanes dalam kitab Wahyu benar-benar dikirimkan kepada ketujuh gereja tersebut. Jadi yang namanya jemaat di Efesus itu benar-benar gereja di Efesus, bukan menunjuk pada zaman gereja tertentu, bukan menunjuk pada suatu periode waktu tertentu. Bukan, ini benar-benar gereja yang ada di zaman itu. Di sini Bapak Ibu, Kristus memuji jerih payah dan ketekunan dari jemaat di Efesus. Dikatakan juga mereka teguh melawan ajaran-ajaran sesat. Mereka bertahan dalam kebenaran Injil yang murni. Mereka rela menderita bagi Tuhan. Tapi di ayat 4 ada hal yang mengejutkan. Karena Tuhan mencela mereka. Mengapa? Karena mereka telah meninggalkan kasih mereka yang semula. Dalam bahasa asli, tin agapin sutin protin afikes. Tin agapin sutin protin afikes. Kamu telah meninggalkan kasih pertamamu atau cinta pertamamu, your first love. Kamu telah meninggalkan cinta pertamamu. Itu kata Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu mendengar orang berkata cinta pertama itu sulit dilupakan? Pasti pernah. Mungkin sekarang saudara menikah bukan dengan cinta pertama. Apakah saudara masih ingat cinta pertama saudara? Masih? Masih ya? Apakah masih ada kesannya? Apakah masih ada perasaannya? Lalu kalau saudara bertemu dengan mantan pacar ya cinta pertama saudara dulu itu, apa yang saudara lakukan? Udah lama sekian tahun gak bertemu. Tiba-tiba ketemu pas papasan di jalan. Apa yang saudara lakukan? Saudara catat nomor teleponnya. Lalu saudara mulai berkomunikasi kembali dengan dia padahal saudara sudah menikah. Apa yang terjadi? Lalu saudara bisa teringat perasaan lama saudara? Aduh, itu salah Bapak Ibu. Itu tidak boleh. Itu akan membawa saudara kepada dosa. Jangan lakukan, bertobatlah. Bapak Ibu, yang dimaksud dengan cinta pertama ya dalam kitab Wahyu dan di Alkitab ini bukanlah dengan orang yang pertama kali menjadi pacar saudara. Jadi cinta pertama itu bukan cinta yang pertama kali saudara alami seumur hidup saudara. Bukan. Kita lihat dalam Wahyu 2 ayat 4 ini,
Tuhan Yesus menegur jemaat di Efesus karena mereka telah meninggalkan cinta pertamanya. Apa yang dimaksud? Bukan cinta pertama itu berarti mereka mencintai Tuhan pertama kali. Bukan. Tuhan itu bukan pribadi yang dicintai mereka pertama kali. Di mana-mana orang pasti mencintai dunia terlebih dahulu. Baru sesudah bertobat mereka mencintai Tuhan. Betul? Nah, jadi apa dong yang dimaksud? Jawabannya ada di Yeremia 2 ayat 2. Yeremia 2 ayat 2. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ini jawabannya Bapak Ibu. Cinta pertama adalah cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Itu yang namanya cinta pertama. Cinta pertama adalah cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Cinta pertama yang Alkitabiah itu seperti ini. Dengan Tuhan Yesus, itu menunjuk pada saat kita pertama kali mengikat janji dengan Tuhan untuk menjadi mempelainya. Saat kita pertama kali mengenal Dia, rasanya cinta kita itu begitu menggebu-gebu. Kita sangat bersuka cita, kita sungguh-sungguh bersemangat, kita sungguh-sungguh merasakan bahwa Tuhan itu segalanya bagi kita. Bukankah begitu Bapak Ibu? Pernah enggak Bapak Ibu merasakan seperti itu? Itulah sebabnya. Lai menerjemahkan bahasa asli tadi, tinagapin sutin protin dengan kasihmu yang semula. Itu benar. Jadi cinta pertama itu adalah cinta yang pertama kali dirasakan ketika bertemu dengan Tuhan Yesus. Cinta yang pertama kali dirasakan dengan Tuhan Yesus. Itu cinta pertama di Wahyu 2. Ternyata jemaat di Efesus telah kehilangan cinta pertamanya pada Tuhan Yesus. Mereka telah menggantikannya dengan berhala. Apa itu berhala? Berhala itu segala sesuatu yang dipandang lebih penting daripada Tuhan. Yang dipandang lebih berharga daripada Tuhan. Apa itu? Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat di Wahyu 2 ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah kesibukan pelayanan. Kesibukan pelayanan. Pelayanan di gereja itu memang menyibukkan. Tetapi begitu itu menjadi rutinitas. Rutinitas belaka dan dilakukan seolah-olah itu kegiatan yang paling penting. Maka tidak ada cinta pertama lagi dalam kegiatan itu. Yang kedua, doktrin. Di sini jemaat di Efesus sangat giat melawan ajaran-ajaran sesat yang diajarkan oleh orang-orang jahat. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka sampai memandang seolah-olah doktrin itulah yang terpenting. Bahkan lebih penting daripada Tuhan sendiri. Maka itu jadi berhala Bapak Ibu. Pernah nggak melihat seperti itu? Orang yang membela doktrin ya dengan begitu gigihnya. Sampai semua orang yang punya perbedaan pandangan dengannya dituding sesat. Sampai melupakan perintah Alkitab untuk mengasihi satu sama lain. Menegur dengan kasih. Pokoknya begitu gemarnya dia. Mempermalukan orang. Berusaha menjatuhkan orang yang disebutnya sesat. Dengar nih baik-baik. Kalau doktrin itu menjadi sedemikian pentingnya bagi saudara. Berarti saudara telah jatuh dalam dosa jemaat Efesus yang dicela oleh Tuhan Yesus ini. Doktrin itu telah menjadi berhala yang membuat saudara tidak lagi mencintai Kristus dengan cinta pertama, dengan cinta yang mula-mula. Itulah sebabnya di ayat 5 Tuhan Yesus berkata,
Wahyu 2 ayat 5. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Bertobatlah, kalau tidak penghakiman Tuhan akan turun. Kaki dianmu akan diambil. Artinya kamu tidak punya terang Tuhan lagi. Kamu jadi kegelapan. Mau? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seperti halnya Tuhan Yesus menegur jemaat di Efesus yang meninggalkan cinta pertamanya. Dia pun menegur saudara dan saya hari ini jika kita meninggalkan cinta pertama kita. Nah, Bapak Ibu, ini saya kaitkan dengan hubungan rumah tangga antara suami dan istri. Sekali lagi Bapak Ibu, cinta pertama itu bukanlah cinta yang dimiliki pada saat saudara pertama kali berpacaran. Bukan. Cinta pertama di sini adalah cinta yang kita miliki saat kita menjadi pengantin. Cinta yang dimiliki pada saat saudara menjadi pengantin. Nah, setelah saudara jatuh cinta kepada pasangan saudara, ya melalui masa-masa berpacaran, lalu akhirnya apa? Menikah kan? Nah, itu loh cinta pertama yang harus saudara ingat. Kalau dulunya saudara punya pacar-pacar yang lain, lupakan mereka, lupakan. Cinta pertamamu haruslah dengan pasangan hidup saudara hari ini. Ayo, pandang pasangan hidup saudara hari ini. Katakan, kamu cinta pertamaku. Ayo, katakan. Apa Pak? Bukannya yang benar kamu cinta terakhirku, kan dia nikah sama saya. Oke, itu juga. Pandang pasangan hidup saudara hari ini. Katakan, kamu cinta terakhirku. Ayo katakan. Tapi Bapak Ibu, cinta terakhir itu bicara soal kesetiaan. Ya, kesetiaan saudara dalam kehidupan suami istri. Itu bukan jadi fokus kita hari ini. Yang saya ingin sampaikan hari ini, pesan Tuhan bagi kita hari ini adalah cinta yang saudara miliki kepada pasangan hidup saudara pada awal saudara hidup sebagai suami istri dengannya. Dan itu harus dimiliki seumur hidup saudara. Pasangan hidup saudara itu harus jadi orang yang paling penting dalam hidup saudara. Prinsip itu harus kita miliki apabila kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan menginginkan kita mengasihi pasangan hidup seperti Tuhan Yesus mengasihi jemaatnya. Bapak Ibu, saya ada cerita. Ada pasangan Kristen yang mau menikah. Lalu mereka menelpon toko kue, ya tukang kue, dan memberikan instruksi. Saya minta di kue pengantin saya itu dituliskan kata-kata dari ayat 1 Yohanes 4 ayat 18. Oh iya, kata tukang kue. Oke, baik. Nah, 1 Yohanes 4 ayat 18 itu bunyinya begini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Itu. Nah, tapi karena disampaikan lewat telepon, tukang kuenya salah dengar. Dia catat Yohanes 4 ayat 18. Jadi pada waktu resepsi di kue pengantinnya, ya, tertera dengan indah kata-kata dari Yohanes 4 ayat 18. Dan pengantinnya sampai pingsan membaca kata-kata itu. Mengapa? Bunyinya begini. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Ya, pingsanlah si pengantin. Biarlah ini mengingatkan kita bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang serius. Bukan main-main. Pernikahan itu serius. Buat saudara yang belum menikah, ingat. Pernikahan itu serius.
Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Paulus memberikan kunci agar Bapak Ibu selalu hidup dalam cinta pertama dengan pasangan hidup saudara. Dan pernikahan saudara menjadi bahagia. Sekali lagi ya, buat saudara yang belum menikah jangan kabur dulu. Dengarkan ini juga agar saudara tahu, oh seperti itu loh cinta kasih yang diinginkan oleh Tuhan. Sehingga nanti pada saat saudara menikah, pernikahan saudara akan bahagia dan diberkati Tuhan. Amin. Oke, mari Bapak Ibu kita akan membahas pelajaran dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Bukan kebetulan kalau tadi Tuhan menegur jemaat di Efesus. Karena sebelumnya Paulus juga mengajarkan banyak tentang cinta, tentang kasih kepada jemaat di Efesus. Mari kita buka Efesus 5 ayat 21. Efesus 5 ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca ayat ini dalam Alkitab Lai, mungkin Bapak Ibu mengernyitkan dahi dan berkata, Pak, di Alkitab itu kan perikop tentang kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri, itu kan mulai dari ayat 22, Pak. Kenapa baca ayat 21? Bapak Ibu, harus saya tegaskan. Pada teks aslinya, ketika Alkitab itu ditulis, tidak ada nomor pasal dan nomor ayat. Tidak ada judul perikop. Itu ditambahkan kemudian. Mungkin ratusan tahun kemudian Bapak Ibu. Aslinya enggak ada. Jadi ayat 22 itu masih sambungan dari ayat 21. Pokok pikirannya masih menyambung dari ayat 21. Berarti jangan sampai Bapak Ibu lihat di situ ada judul perikop, oh selesai. Pokok pikiran yang lama sudah lewat, ini pokok pikiran baru. Bukan begitu. Masih ada hubungannya, masih ada sambungannya. Oke? Nah, Bapak Ibu, dari ayat 21 tadi kita melihat apa kuncinya? Kuncinya merendahkan diri. Merendahkan diri itu bukan rendah diri atau minder, bukan. Menundukkan diri, itulah artinya. Artinya menundukkan diri apa? Menyerahkan hak kita demi orang lain. Merelakan hak kita demi orang lain. Kalau kita mengasihi Kristus Bapak Ibu, seperti yang dikehendakinya, dalam cinta pertama kepadanya, maka kita akan takut kepadanya. Takut di sini artinya menghormati Dia. Menghormati Dia sebagai yang terutama dalam kehidupan kita. Maka dalam kehidupan rumah tangga kita, kita pun akan mengikuti perintahnya untuk saling menundukkan diri. Saling menghormati. Ini juga memang berlaku dalam kehidupan orang percaya secara umum Bapak Ibu. Paulus juga menguraikannya dalam Efesus 6. Tetapi karena hari ini hari kasih sayang, jadi kita fokuskan hanya pada kasih suami istri. Ya. Nah, dengan memiliki kasih yang benar Bapak Ibu, pernikahan kita akan jadi surga. Tapi kalau tidak memiliki kasih yang benar, maka pernikahan kita jadi neraka Bapak Ibu. Coba kita lihat Efesus 5 ayat 22. Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau tanya dan jawab dengan jujur. Sekarang ini lebih banyak mana? Istri takut suami atau suami takut istri? Nah benar kan? Lebih banyak suami takut istri. Ya, itu juga yang saya amati. Lebih banyak istri yang galak kepada suaminya daripada suami yang galak kepada istrinya. Lebih banyak istri yang tidak mau menuruti suaminya daripada suami yang dihormati oleh istrinya. Itu kenyataan. Tapi ingat nggak, Bu, waktu ibu menikah dengan bapak, bukankah ayat ini dibicarakan? Ayat ini dibacakan nggak? Waktu bimbingan pranikah, ayat ini dipakai nggak? Diajarkan nggak oleh pembimbingnya ibu?
Pasti diajarkan, benar nggak? Jadi ingat, tunduklah kepada suamimu, bukan tanduklah. Ya, tunduklah, bukan tanduklah. Suamimu itu kepala keluarga, ya ibu ya. Ingatlah kepada cinta pertamamu, artinya cinta pada saat ibu menikah. Kalau ibu mengingat cinta pertama pada saat menikah dan membaca janji nikah di hadapan suamimu, pasti ibu mau tunduk kepada suami ibu. Amin. Wah Pak, apakah dengan ini Bapak mengatakan bahwa wah berarti wanita itu manusia yang kelasnya lebih rendah dari pria? Enggak, bukan, tidak sama sekali. Apakah Bapak merendahkan wanita? Tidak, bukan begitu. Karena seperti tadi saya bacakan dalam ayat 21. Perintahnya, prinsip utamanya adalah saling menundukkan diri. Istri wajib menundukkan diri kepada suami, suami juga wajib menundukkan diri kepada istri. Fair dong? Fair kan? Istri wajib menyerahkan haknya kepada suami. Dan suami juga wajib menyerahkan haknya kepada istrinya. Jadi dua belah pihak sama-sama tunduk. Fair. Dalam hal ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berlaku prinsip give and take. Give and take. Bukan take and give ya, bukan loh. Orang Indonesia lebih senang berpikir take and give. Apa artinya? Mengambil dulu baru memberi. Menerima dulu baru memberi. Waduh, orang Indonesia selalu berpikir begitu. Apa sih untungnya buat saya? Nah, kalau saya untung, oke, saya berikan sesuatu. Saya berikan imbalannya. Tapi Alkitab tidak mengajar begitu. Apa yang diajarkan Alkitab? Berilah dan kamu akan diberi. Give and take. Give dulu baru take. Kalau istri merasa perintah Alkitab di Efesus 5 itu sulit, coba lihat sebaliknya. Coba lihat perintah bagi suami. Efesus 5 ayat 25. Coba kita buka. Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Bapak Ibu, kalau istri diperintahkan untuk tunduk kepada suami, di sini suami diperintahkan mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Ini adalah bentuk penundukan diri suami kepada istrinya. Ya, ini menunjukkan bahwa suami rela menyerahkan nyawanya, rela menyerahkan, mengorbankan segalanya, menyerahkan hak-haknya demi istrinya. Itu namanya penundukan diri juga Bapak Ibu. Jadi ayat ini menunjukkan dan mengajarkan sifat pertama tentang kasih suami istri. Yaitu kasih yang mau berkorban. Kasih yang rela mati bagi pasangan hidup kita. Mudah? Tidak. Coba ingat, waktu pacaran sampai sekarang mungkin saudara pernah berkata kepada pasangan saudara, I will die for you. I will do anything for you. Saya akan melakukan segalanya bagimu. Betul? Masa? Coba deh ya. Kalau bapak-bapak lagi seru-serunya nonton bola ya, lalu istri datang dan berkata, "Pak, ayo dong antar mama ke mall belanja." Ayo, mau nggak? Katanya mau do anything. Ya, lagi seru-serunya main game. Istrinya datang, "Pak, ayo bantu mama kupas bawang buat masak." Ayo, mau nggak? Katanya do anything. Katanya berani mati buat istri. Bapak Ibu, kasih itu mau berkorban. Kalau yang seperti itu aja tidak mau, berani bilang I'll do anything for you. Kasih itu rela berkorban. Ingat, cinta pertama saudara, ya, cinta pertama saudara pada saat menikah.
itu harus benar-benar dimiliki sampai sekarang. Pada waktu menikah itu kan benar saudara merasakan rela melakukan apa saja buat pasangan saudara. Itu nggak boleh pudar. Tempatkan diri pasangan hidup saudara lebih penting daripada dirimu. Dia lebih penting daripada kamu. Seperti Kristus yang rela mati buat saudara dan saya. Karena Kristus menganggap keselamatan saudara dan saya lebih penting daripada nyawanya. Seperti itulah cinta pertama yang harus kita pegang. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu dalam Efesus 5 ayat 26 dan 27. Efesus 5 ayat 26 dan 27. Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya, dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perintah berikutnya bagi suami adalah menguduskan istrinya. Inilah sifat kedua dalam kasih suami istri. Kasih suami istri adalah kasih yang menguduskan. Tentu sebagai kepala keluarga, suami harus menjadi teladan rohani bagi keluarganya. Tapi istri pun harus ikut hidup dalam kekudusan. Dan istri juga harus bisa jadi teladan terlebih bagi suami yang belum percaya. Istri harus jadi teladan dalam kekudusan. Maka bapak-bapak di sini yang sudah jadi orang percaya, hiduplah dalam kekudusan. Amin. Gampang bilang amin, tapi coba dipikir lagi. Tidak peduli saudara itu mahasiswa seminari, aktivis, pengurus, majelis gereja, bahkan pendeta, apalagi jemaat biasa. Kalau saudara tidak menjaga kekudusan pernikahan dan tidak menjadi teladan dalam keluarga, semua yang saudara miliki tidak ada gunanya. Mau pendidikan saudara setinggi apapun, jabatan saudara setinggi apapun, kekayaan saudara sebanyak apapun, nggak ada gunanya kalau saudara tidak jadi teladan dalam kekudusan bagi keluarga. Mengapa? Artinya saudara sudah melupakan cinta pertama saudara. Artinya saudara juga meninggalkan cinta pertama dengan Tuhan yang memerintahkan saudara hidup sesuai dengan kehendaknya. Hidup dalam kekudusan. Ya, hiduplah dalam kekudusan. Yang paling gampang, jangan terpikat dengan wanita lain. Jangan terpikat dengan wanita lain. Pak, tapi dia lebih cantik daripada istri saya. Dulu istrimu juga cantik. Kok teganya sih saudara melupakan dia dan menoleh melihat wanita lain? Teganya. Ingat apa kata Tuhan tadi. Bertobat atau aku cabut kaki dianmu dari tempatnya. Jadi buat saudara yang mendengarkan pesan hari ini, jika saudara tertarik kepada wanita lain yang bukan istrimu, bertobat. Kembalilah kepada istrimu. Tinggalkan, wanita lain itu bukan cinta pertamamu. Bukan. Ingat, cinta pertamamu itu adalah cinta pada saat saudara menjadi pengantin. Tidak peduli wanita lain itu lebih langsing sementara istrimu langsung. Tidak peduli wanita lain itu mukanya mulus, istrimu jerawatan. Tidak peduli wanita lain itu naik Tesla, sementara istrimu naik Avanza. Enggak peduli, bukan alasan. Ngomong-ngomong Bapak Ibu tahu Tesla enggak? Mobil. Bapak Ibu bisa lihat mobil Tesla kalau Bapak Ibu mengunjungi lantai dasar gereja kami. Ada showroomnya di sana. Ya. Nah coba. Kita lanjutkan Bapak Ibu, setelah kekudusan, hal yang ketiga kita baca dari Efesus 5 ayat 28 dan 29. Efesus 5 ayat 28 dan 29. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri.
Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sifat ketiga dari kasih suami istri adalah merawat. Merawat. Merawat artinya memperlakukan pasangan hidup kita seperti diri kita sendiri. Itu namanya merawat. Ini diserukan sekali lagi kepada suami. Tetapi bukan berarti istri lalu tidak perlu merawat suaminya. Bukan. Ini tentu berlaku dua arah. Karena tadi prinsipnya adalah saling menundukkan diri. Tapi perintah ini ditegaskan bagi suami. Karena suami yang paling banyak jatuh dalam dosa tidak merawat istrinya. Misalnya Bapak Ibu. Bukan sekali dua kali loh. Saya mendengar keluhan ibu-ibu ya yang berkata bahwa suaminya hanya memberi uang sedikit buat masak, buat makan, sekian ratus ribu buat belanja makanan. Sementara uangnya yang lain yang banyak dipakai untuk judi, mabuk-mabukan sama teman-temannya. Atau di tengah pandemi ini suami-suami lebih mementingkan berkumpul bersama bapak-bapak tetangganya, ngobrol-ngobrol, main catur, main gaple, minum-minum, lalu ketularan COVID-19. Sesudah itu dia pulang, dia membawa virus corona kepada keluarganya. Nah, itu bukan merawat Bapak Ibu. Kalau ada di antara Bapak Ibu seperti itu, bertobatlah. Tuhan berkata, bertobat atau aku cabut kaki dianmu dari tempatnya. Bertobat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan agar saudara terus mengobarkan cinta pertama saudara dengan pasangan hidup saudara. Cinta yang rela berkorban, menguduskan dan merawat. Rela berkorban, menguduskan dan merawat. Bagi saudara yang belum menikah, cari sifat-sifat ini dari pasangan. Ya, rela berkorban, menguduskan, merawat. Cari sifat-sifat itu. Kalau sifat pacarmu bertentangan dengan hal-hal tersebut, jangan mau menikah dengannya. Saya pastikan itu bukan jodoh yang dipilih Tuhan buat kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersungguh-sungguh dalam kehidupan rumah tangga kita. Mari kita pandang serius kehidupan rumah tangga kita. Sebab hidup suami istri itu seperti hubungan antara Kristus dengan jemaat. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kita pun akan sungguh-sungguh mengasihi pasangan hidup kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan kita mengasihi pasangan hidup kita, barulah hidup ini menjadi berarti. Amin. Kiranya Bapak Ibu bisa terus mengobarkan cinta pertama dengan pasangan hidup Bapak Ibu. Amin. Kiranya firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu. Bapak Ibu, tinggallah sejenak sampai doa berkat. Dan sebelumnya mari kita ikuti beberapa pengumuman. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan GSKI Pluit dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit dengan nomor 1686533388. Sekali lagi, 1686533388 atas nama GSKI Pluit. Saudara dapat juga menggunakan aplikasi BCA Mobile untuk men-scan QR Code yang tampil di layar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari juga dapat memberikan persembahan melalui aplikasi-aplikasi yang menerima KRIS seperti GoPay, Dana, OVO, Oktomobile CMB Niaga, Permata Mobile X, dan sebagainya. Dengan aplikasi-aplikasi tersebut, saudara dapat men-scan QR Code yang tampil di layar. Terima kasih atas dukungan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu, kita telah tiba pada akhir ibadah ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita terima berkat dari Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada hari ini, dari awal hingga akhirnya. Kami bersyukur atas firman-Mu. Ajar kami untuk sungguh-sungguh memandang kehidupan rumah tangga antara suami dengan istri dengan sangat serius. Sebab kehidupan ini harus mencerminkan hidup hubungan antara Kristus dan jemaatnya. Kami mohon ampun Bapa atas dosa-dosa yang kami lakukan. Kami mohon ampun atas hal-hal yang tidak berkenan kepadamu yang kami lakukan terhadap pasangan hidup kami. Kami mohon ampun ya Tuhan. Biarlah Engkau berikan belas kasihan-Mu. Ampuni kami dan sucikan kami dari segala kejahatan. Kami mau bertobat Tuhan. Kami mau bertobat supaya rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang sungguh-sungguh menunjukkan bahwa Engkau, Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi saksi-Mu bagi sekeliling kami melalui kehidupan rumah tangga kami. Terima kasih ya Bapa. Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Supaya kami tidak hanya mendengar pada kali ini lalu kami mengamininya, tetapi kami kembali kepada hal yang tidak berkenan kepadamu. Tapi Roh Kudus, biarlah Engkau terus ingatkan kami, supaya kami sungguh-sungguh terus mengobarkan cinta yang kami miliki pada awalnya dengan pasangan hidup kami. Cinta pertama dengan pasangan hidup kami. Karena itulah yang Engkau kehendaki. Itulah yang memuliakan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Bapa berkati persembahan yang dibawa oleh anak-anak-Mu kepadamu. Biarlah persembahan ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja kami. Terima kasih ya Bapa. Berkati kami dalam kehidupan kami di minggu ini. Dalam apapun yang kami lakukan, apapun yang kami katakan, kami perbuat, kami pikirkan, biarlah hidup kami makin berkenan di hadapan-Mu. Bapa, kami rindu supaya kami sungguh-sungguh menjadi serupa dengan putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah kerinduan hati kami dalam kehidupan kami. Dan kami serius berkomitmen mau melakukannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang Bapa, di akhir ibadah ini, biarlah Engkau ulurkan tangan-Mu atas kami semua dan berkatilah kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, arahkanlah pandangan-Mu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Turunlah cinta kasih dari Allah Bapa. Berkat rahmat anugerah dari putranya yang tunggal Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, terus beserta dengan saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe channel GSKI Fluid dan like video ini. Pada pukul 1.30 nanti ada ibadah Elevate yang dapat Bapak Ibu ikuti di channel Elevate Live by Faith dan juga di Shine Channel First Media. Kita akan berjumpa kembali dalam kesempatan mendatang. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.